Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatma akan menjelaskan kepada antum materi pembelajaran kita kemarin terkait dengan perkalian desimal ya. Jadi perkalian desimal itu merupakan salah satu bentuk pecahan yang diubah ya menjadi bentuk desimal. Ya, jadi yang antum harus pahami ya perbedaan antara pecahan dengan desimal. Jadi kalau pada pecahan desimal itu ada yang namanya tanda koma ya. Jadi ciri khususnya itu dia memiliki tanda koma. Ya, antum bisa saksikan contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi jadi sebelum kita mengetahui tentang perkalian ya, cara perkalian pecahan desimal, antum harus mengetahui dulu bentuk daripada pecahan desimal ya, ataupun bagaimana caranya merubah dalam bentuk desimal ke pecahan ataupun dari pecahan menjadi bentuk desimal ya. Misalnya antum melihat seperti ini ya, ada 3 angka ya. Jadi ini 123 ya. Mungkin antum pernah pelajari di kelas 2 ya, di kelas 2 ada yang namanya ratusan ya. Ratusan, kemudian puluhan dan satuan ya. Jadi 123, satu itu ratusan, 2 itu puluhan, 3 itu satuan. Ya, selanjutnya kita akan melihat ya angka yang berada di belakang koma. Jadi ini koma, di belakangnya kita simpan angka, misalnya 5, 6, 7. Ya, jadi bagaimana dengan angka yang di belakang koma ya? Bagaimana penulisannya ya? Jadi untuk angka di belakang koma, ketika dia angka ya 1 di belakang koma ya, angka yang pertama di belakang koma, maka dia ditulis dengan 1/10 ya. 1/10. Kemudian untuk angka yang kedua di belakang koma ya, yang berada di posisi kedua di belakang koma, maka dia dituliskan 1/100 ya. Dan angka yang ketiga ya dituliskan 1/1000 ya, dan seterusnya ya. Jadi tinggal ditambah-tambahkan 1 0 ke belakang. Ya, setelah itu kita coba mengubah ya bentuk desimal menjadi pecahan ya. Bagaimana caranya? Maka antum melihat misalnya contohnya misalnya 0,03 ya, 0,03. Bagaimana ketika kita merubah 0,03 ini yang merupakan pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Maka kita lihat ada berapa angka di belakang koma ya, ada berapa angka di belakang koma ya? 1, 2 ya. Jadi ada 1, 2 ya, ada 2 angka. Angka yang di belakang koma maka dia akan dituliskan 100 ya, 1/100. Berarti kita tuliskan di sini 100 ya, per 100. Berapa angka yang di atasnya? Kita lihat ya, kita lihat di sini. Ya, ada angka 3 ya. Berarti kita tuliskan di sini 3. Atau contoh lain misalnya 1,25. Bagaimana cara penulisannya dalam bentuk pecahan biasa? Maka kita lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, 2 ya. Berarti kita tuliskan per 100 ya. Karena ini ya, angka kedua di belakang koma ya, yang posisinya kedua di belakang koma, maka dia per 100. Kemudian tuliskan ya 1/100 ya. Berarti antum tuliskan seluruhnya ya, 1, 2, 5 ya, seperti ini. Kemudian bagaimana dari pecahan ke desimal ya? Maka kita akan tuliskan seperti ini ya. Misalnya 25/100 ya, 100 per 1000 misalnya ya. Per 1000 ya, per 1000 itu ada berapa angka di belakang koma
ya. Jadi per 1000 itu ada angka 1, 2, 3 ya. Berarti per ya berarti per. Jadi kita tuliskan di sini koma 1, 2, 3 ya. Karena ada 3 angka di belakang koma ya. Setelah itu antum tuliskan dari angka yang berada di posisi paling kanan ya. Jadi 5, 2, 0, 0 ya. Jadi hasilnya 0,025 ya. Ya, itu untuk dasar daripada pecahan desimal ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Di situ dijelaskan di bukunya antum, kalau antum lihat di halaman 35 tentang perkalian desimal ya. Perkalian desimal ya. Perkalian desimal. Contoh 0,5 dikali 0,25 ya. Ini untuk menggunakan cara yang pertama ya. Kita akan selesaikan dengan cara yang pertama, yaitu merubah ke pecahan ya. Merubah ke pecahan ya. Berarti 0,5 kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan tadi bagaimana? Dia berada di posisi pertama setelah tanda koma ya. Berarti dituliskan 5/10 ya, dikali 0,25 ya. 0,25 kita tulis. Kita lihat apakah di belakang komanya ada berapa angka? Ada 1, ada 2. Berarti per 100 ya. Dituliskan di sini 25. Sekarang berapa 25 dikali 5 ya? 25 dikali 5, 5 dikali 5 25, 5 dikali 2 10, 125 ya. Kita tuliskan sini 125 per 1000 ya. Kenapa 1000? Karena untuk perkalian 10 ya, maka itu tinggal menambahkan 1 0 di belakang. Jadi ini nolnya ada 3, berarti tinggal kita gabungkan saja nolnya ya. Setelah itu kita tuliskan dalam bentuk desimal ya. Jadi dalam bentuk desimal untuk 1000 ini ada berapa angka di belakang koma? Untuk 1000 ya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi yang di penjelasan sebelumnya, ada 3 angka di belakang koma ya. Berarti koma 1, 2, 3 ya. Kita tuliskan dari angka yang paling kanan. 5, 2, 1, 0 ya. Jadi ini jawaban dari cara yang pertama ya. Kita lanjut ke cara yang kedua ya. Bagaimana, apakah sama hasilnya? Cara yang kedua adalah mengalihkan dengan perkalian susun ya. Kita kalikan di sini ya, cara yang kedua. Perkalian susun. Perkalian susun ya. 0,25 dikali 0,5 ya. 5 dikali 5 ya 25 ya. 5 disimpan 2 ya. 5 kali 2 10 tambah 2 ya 12. 5 dikali 0 0, ada simpanan 1 ya 1. 0 kali 5 0, 0 kali 2 0, 0 kali 0 0. Tambah ya, setelah itu ditambah ya. Antum sudah belajar kayaknya ini di kelas 4 tentang perkalian susunnya. 5 2 1 0 ya. Setelah itu bagaimana untuk menentukan letak komanya ya? Antum tinggal lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada 1 2 3. Berarti 1 2 3 ya, komanya di sini. Ya, bagaimana? Ya, jawabannya sama ya. Ya. Jadi seperti itu ya caranya ya. Mudah-mudahan antum bisa memahami, walaupun mungkin contohnya cuma 1. Silakan antum mencoba berlatih dengan soal-soal yang ada di bukunya antum ya. Itu saja dari Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.